keadaan. Namun saat kita tidak memperhatikan informasi-informasi itu, maka Anda juga menjadi orang yang tidak baik dalam menyikapi sebuah informasi. Jadi seimbanglah umpamanya kan begitu. Walaupun juga bukan masalah keseimbangan, tapi masalah keselarasan. Jadi kalau kita punya akal, selalu hubungkan dengan nurani, maka akan ketemu sebuah solusi atau jawaban-jawabannya. Itu teman-teman untuk kita latih. Dan cara, karena kita sadar sebagai hamba, jika person orang per individu, kita harus mengakui akan jauh lebih baik pada saat pikiran itu digabungkan melalui sebuah komunikasi dan musyawarah. Maka di dalam satu materi kemarin ada tentang musyawarah. Bagaimana musyawarah yang dapat dikembangkan, dibangun di lingkup kita, keluarga kita, di jamaah yang berpedoman pada paling tidak masuk akal, rasional, logis, objektif, berhubungan. Paling tidak kan itu, karena itu bagian dari sebuah melatih cara berpikir, cara bertindak. Tapi kalau kamu musyawarah di dalam cabang ranting atau sebuah kelompok, dalam membuat dari awalnya keterampilan yang kamu miliki, keterampilan beternak, keterampilan bersawah, perikanan, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana mengambil modal, bagaimana cara memasarkan, memarketingnya, kan begitu seterusnya. Yang dapat kemudian musyawarah dapat dilakukan, katakanlah untuk mengumpulkan modal, umpamanya begitu. Atau paling tidak untuk memenuhi kebutuhan mandiri keluarga. Ini sekedar nyeblang sedikit aja. Sekarang ini juga banyak informasi. Orang-orang yang di kota, di daerah benua biru di Eropa, itu juga, ya faktanya saya nggak tahu persis, ini juga saya hanya mendengar dari sebuah informasi bahwa bahkan beberapa itu ada yang menjual rumah dan keluar dari pekerjaan karena dia tahu pekerjaan ini jika diteruskan, toh dia yakin suatu saat dia akan di PHK karena pekerjaan yang dia lakukan itu jelas-jelas akan digantikan oleh AI. Kemudian orang ini konsultasi dengan ahli ekonomi karena dia juga CEO. Terus kemudian orang ini dalam mengumpulkan sebuah informasi tentang sebuah krisis, dia akhirnya mengambil kesimpulan, dia loh ya, bukan kita, dia menyimpulkan bahwa 2030 itu dunia akan terjadi krisis hebat. Hanya orang yang mandiri, yang bisa dan berkomunikasi, sehingga yang dibangun itu, dia membangun sebuah komunitas, siapa-siapa yang mau diajak beternak, berikan, membuat kandang, dia jual rumah di kotanya, kemudian dia membebaskan lahan di desa yang terpencil, kemudian membeli sapi. Sebelum itu dilakukan, yang bersangkutan ini anak-anaknya ada yang masih kecil, ada yang sudah kuliah, itu semuanya keluar dari sekolah, kemudian semuanya itu diklat sekolah merah susu, ke membuat pakan, cara membuat fermentasi, cara-cara tradisional itu semuanya
Mereka belajar selama 1 tahun penuh, mereka melatih diri dan keluarganya. Berkumpullah, itu ada 8 kakak, keluarga gitu. Akhirnya mendirikan kampung tersendiri. Tapi dia juga nggak fanatik. Itu yang sebab kenapa kok bisa seperti itu begitu. Tapi fenomena ini ternyata itu hanya sebagai sebuah sampling. Ternyata banyak seperti hal-hal seperti ini gitu. Kembali kepada kegiatan teman-teman, ini yang perlu dilakukan, yang butuh ditajamkan. Sehingga kalau kita komunikasi dan musyawarah, itu bukan sekedar komunikasi untuk membangun sebuah bagaimana cara marketing, bagaimana cara memasarkannya. Tetap pijakannya kesadaran ruhiyah. Catatan kamu, catatan kita adalah ini. Pijakannya adalah terbentuk membangun sebuah kesadaran. Artinya apa? Jika ternyata komunikasi dan menghasilkan keuntungan yang besar, akan tetapi komunikasi itu akan terbentuk sebuah manipulasi, menjadi di situ akhirnya terjadilah manipulatif. Aku bolak-balik ngomong ini genah apa gak kimbah bae? Gak sadir. Jadi pada saat kita manipulasi itu cara menggulkan sesuatu materi supaya materi itu dapat diterima, kita membuat cara-cara atau ada strateginya. Strategi bosongel yes, ngono lah. Teman-teman yang berbahagia, semua yang kita lakukan pijakannya adalah membentuk kesadaran ke depan adalah ini. Catatan pertama dari bahasan tadi sekilas, bahwa akan ada satu peradaban. Kowe percaya kena gak kena, akan ada satu peradaban dan perubahan peradaban yang sekarang ini adalah bagian dari proses menuju peradaban baru ini. Sedang peradaban yang lama, peradaban yang berpijak kepada nafsu, peradaban yang berpijak pada kebohongan dan kepalsuan sebagai topeng-topeng kehidupan saat ini mulai retak, bahkan sudah mulai berjatuhan dan pondasinya mulai runtuh dilihat dari perkembangan ekonomi dan sebagainya. Jadi sudah akan ada satu keadaan peradaban bahwa walaupun kita tidak bisa mengatakan kapan waktunya, sebab waktu tergantung diri kita masing-masing. Waktu tergantung kamu. Waktu tergantung bagaimana kita memodifikasi situasi ini untuk membentuk dan terbentuknya sebuah peradaban di tengah kecamuknya ketidakpastian dan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, jika terusan Helmut ini terus ditutup oleh Iran, maka kalau ini terjadi sampai 2 bulan, 1 bulan ke depan, maka negara kita juga pasti kolaps. Negara kita pasti juga akan runtuh ekonominya. Tidak bisa dihindari. Bensin atau bahan bakar yang selama ini yang kalian masukkan ke kendaraan itu adalah subsidi. Jika minyak ini menembus di atas 100, maka APBN kita pasti akan megap.